Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang sudah sepantasnya terucapkan dari orang-orang yang beriman kepada Zat yang Maha Mulia dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua meyakini bahwasanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam dan mengurus semua roda kehidupan ini kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selain beriman kepadanya juga menikmati apapun fasilitas yang disiapkan selama halalan thayyibah dibolehkan oleh Allah dan juga berkualitas, kita sempurnakan dengan bersyukur. Dan Allah menjanjikan kekal dalam kitabnya Al-Quran di surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7 potongan ayat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Kita tidak bisa pungkiri, saudaraku seiman, nikmat terbesar adalah Islam dan iman itu sendiri. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta Allah dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang bisa kita nikmati dari makanan, minuman, pekerjaan, pendapatan, pergaulan, dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan, dan apa yang tidak boleh. Biasa dikenal dengan halal dan haram. Dan saya yakin, saya pun jauh-jauh dari Indonesia datang bersama tim, dan juga Bapak Ibu meluangkan waktu pada kesempatan ini. Tujuan utamanya adalah untuk mendalami dan memperkuat Islam dan iman kita. Oleh karena itu nikmat ini harusnya kita jaga, dan Allah berfirman agar kita menjaga ini sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Salah satu maknanya adalah pelajari tulus Islam itu, tekuni, amalkan dalam kehidupan kalian sampai wafat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan dimuliakan, sebaik-baik suri tauladan, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, orang yang sudah sukses menjadi pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus. Apa saja yang dikejar di dunia ini dalam prestasi, maka sudah diraih oleh manusia terbaik ini. Dan siapapun yang menciplak hidup beliau, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Makanya Allah mengekalkan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sesungguhnya pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang baik buat kalian. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau dijadikan ibadah kepada Allah dan akan dibalas dengan 10 salam. Dan salam Allah ini maksudnya pelipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih pada Allah. Maka saya pribadi mengucapkan untuk Pak Andre Hadi sebagai dubes kita di Brussels atau di Belgia ini, tepatnya di Brussels ibu kotanya, kantor beliau dan rumah tentunya tidak asing buat kita yang tinggal di sini. Karena beliaulah, jazakallah khair, kami bisa mendapatkan visa, dan sebagai informasi kami sudah 2 kali pengajuan visa, dua-duanya ditolak ya. Nanti yang ketiga kali setelah ada surat dari Pak Dubes, baru kemudian Allah mudahkan datang. Semoga ini menjadi tambahan amal saleh buat Pak Hadi dan keluarga. Dan siapapun teman-teman staf di KBRI yang menjadi penyebab. Tadi juga Pak Habibie sempat berbicara dengan saya dan beberapa teman-teman yang lain. Kemarin juga kami disambut di bandara dengan staf juga ya, Pak Chandra, seingat saya kemarin. Ya intinya semuanya yang menjadi penyebab visa itu keluar dan bisa tur dakwah ini berjalan, semoga Allah ikhlaskan niat dan jadikan sebagai tambahan pahala. Tidak terkecuali juga tim kami yang sudah bergerak
perbedaan jam kita antara di sini di Eropa sama di Indonesia sudah tidak asing, antara 4 sampai 5 jam, kadang-kadang bisa sampai 6 jam tergantung musimnya. Maka mereka lembur kadang-kadang ya tengah malam untuk mengatur live-nya agar seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, bisa mengikuti, dari orang-orang kita tentunya yang mengerti bahasa. Karena seringkali kalau kami live, bahkan teman-teman dari Amerika, dari benua Amerika, dari Australia, dari Afrika juga banyak yang mengikutin ya. Dan ini berarti menandakan insya Allah dakwah ini dan sumber pahala ini bisa diraih dengan sangat mudah. Dan tidak kalah penting tentunya semua Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu dan salam kenal bagi teman-teman yang sudah hadir dari seluruh Eropa tadi, secara khusus dari Brussels tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan kita ini ikhlas karena Allah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah satukan kita di pertemuan ini, Allah juga pertemukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Yang kedua, mungkin saya ingin berbagi Bapak Ibu sekalian kehadiran Anda di sini. Kalau tadi ada yang datang hanya karena testimoni, mau coba-coba saja, atau karena seremoni, meramaikan, karena kebetulan ajakan teman-teman, maka sebelum kita mulai, ubah niatnya. Niat kita, teman-teman sekalian, duduk bersama-sama untuk mendalami agama Islam. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah majelis ilmu. Majelis yang paling mulia di muka bumi adalah majelis ilmu. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Dan malaikat-malaikat membawa rahmatnya. Serta Allah membanggakan kita di depan para malaikatnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya hanya mencari majelis-majelis zikir. Dan kata Atha bin Abi Rabah, majelis zikir adalah majelis yang membahas tentang hukum halal haramnya Allah. Artinya mempelajari Islam. Kalau mereka menemukan majelis, kayak sekarang misalnya majelis kita ini, maka mereka akan saling panggil satu sama yang lain. Kemudian mereka mengatakan, ayo berkumpullah di tempat yang kalian jadikan sebagai target kalian. Ini perkataan malaikat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau mereka dapat tempat itu, maka mereka memenuhi dari tempat itu sampai ke langit. Setelah selesai, mereka akan bertemu dengan Allah dan Allah pun bertanya, dari mana kalian? Walaupun Allah lebih tahu mereka dari mana. Maka mereka mengatakan, dari majelis hamba-hambamu yang sedang mengingatmu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka pernah bertemu denganku? Maka kata para malaikat, tentu belum pernah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat, mereka berharap surgamu dan ingin selamat dari nerakamu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari neraka dan siksamu. Apakah mereka sudah pernah melihat neraka itu? Maka kata para malaikat, belum pernah. Lalu Allah pun mengatakan, jadilah kalian saksi kalau aku telah mengampuni dosa-dosa mereka dan memenuhi hajat-hajat mereka. Ini diantara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu. Bapak Ibu kalau keluar dari rumah tadi, kemudian niat untuk datang mendengarkan ilmu, tidak usah lihat saya sebagai penyampai materinya, tapi apa yang sedang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, bisa menambah iman kita, bisa memperdalam Islam kita, maka kita mendengarkan itu Bapak Ibu sekalian dan mengambilnya. Dan ini kalau kita lakukan ikhlas, kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya, tulus, murni untuk mencari ilmu, maka dia akan diberikan pahala haji lengkap. Di dalam hadis yang lain, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu dengan tulus, maka dia dihitung di jalan Allah seperti orang yang sedang berjihad. Maka poin-poin seperti ini teman-teman sekalian perlu kita ketahui, dan memang agama kita adalah agama ilmu. Tidak ada kemalasan dalam Islam, dalam kamus seorang muslim, tidak ada kata-kata putus asa, tidak ada kata-kata dendam, semuanya prestasi dan semangat untuk selalu kita lebih mendalami ilmu-ilmu agama dan semua apapun yang bermanfaat bagi kita dari urusan dunia ini. Kurang lebih seperti itu. Dan mohon izin saya duduk di atas kursi ini Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya berharap duduk lebih tinggi, tapi karena sudah disiapkan, jadi saya duduk di sini. Dan insya Allah saya juga bukan niat untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, dan juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Agama ini semua isinya nasihat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menyinggung dua hal dalam tema kita. Karena ada pengokohan dan mempertebal, memperkuat akidah.
dan juga masalah rumah tangga atau keluarga di negara yang berfaham liberal, ya. Jadi kita akan menyinggung dua hal, masalah akidah dan masalah rumah tangga. Akidah ini teman-teman sekalian adalah pondasi dasar keyakinan seorang muslim. Akidah adalah pondasi dasar keyakinan seorang muslim. Asasnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu betul-betul menguatkan ini dalam pondasi hidup kita, maka dipastikan semua urusan kita di muka bumi ini akan mudah. Mau itu dalam kondisi nikmat sedang melimpah sehingga kita bersyukur kepada Allah, atau ujian sedang sabar, kita jadikan momentum mendekatkan diri kepada Allah dengan kita bersabar. Maka ini pondasi dasar. Kita mulai dulu teman-teman sekalian dari masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun. Mulai dari umur 40 tahun dinubuatkan jadi Nabi, kemudian beliau habiskan 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun itu. Nah 13 tahun di Mekah ini ada satu hal unik yang perlu kita pelajari. Di Mekah itu, dalam 13 tahun belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah jihad. Syariat-syariat Allah belum disyariatkan atau belum diterapkan secara hukum di Mekah. Perintah sholat terjadi Isra Mi'raj itu di tahun ke-11 dari masa kenabian. Dari 13 tahun itu, nanti tahun ke-11 baru terjadi Isra Mi'raj. Berarti kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah baru ada perintah solat. Itu pun solat awalnya di Mekah semuanya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti setelah hijrah ke Madinah baru yang duhur, asar dan isya ditambah 2 rakaat, lalu maghrib ditambah 1 rakaat. Makanya kalau Anda sudah pelajari bab solat, biasanya kita ada kalau dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, takbir lagi. Pernah lihat begitu ya? Itu kenapa? Karena memang itu adalah tambahan rakaat yang terjadi setelah fase Madinah. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu, apa yang Nabi Muhammad SAW dakwakan di Mekah sehingga lahir orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat yang memiliki iman-iman baja yang tidak bisa goyah dengan apapun, badai apapun tidak bisa menggoyahkan, dan mereka berhasil memimpin dunia di masa kehidupan mereka menjadi raja-raja kaum muslimin yang dikenal dengan Khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi ini masa-masa kejayaan Islam yang luar biasa, karena memang ekspansi Islam pada saat itu sudah sampai menguasai setengah dunia, terutama di masa Umar radhiyallahu anhu yang berkuasa 10 tahun dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, Umar mengutus pasukan besar ke negeri atau ke utara Jazirah Arab untuk menaklukkan negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan 12.000 pasukan berhasil menaklukkan negeri Syam, dan pada saat itulah kunci Masjid Aqsa diserahkan kepada kaum muslimin dan kita kuasai sampai hari ini masjidnya, gitu ya. Walaupun wilayah Palestina sekarang dijajah, semoga Allah bebaskan, tapi Masjid Aqsa masih di tangan kaum muslimin. Sampai hari ini 200 orang pegawai marbot ya, pengurus Masjid Aqsa itu dibiayai langsung oleh kerajaan Jordania sesuai dengan akad perdamaian mereka dengan Israel. Nah ini teman-teman sekalian, kemudian tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengutus pasukan besar juga menuju ke negeri Persia. Jadi ke timur Jazirah Arab, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, 30.000 pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan berhasil menaklukkan wilayah Persia. Kemudian tahun 20 Hijriah mengutus Amr bin As menuju ke Afrika Utara dimulai dari Mesir, kemudian ekspansi ke Tunis, Jazair, Maroko, yang nanti ekspansi Islam sampai ke Eropa ini. Masuk ke Spanyol, kemudian ke Perancis dan beberapa wilayah yang tidak asing dalam sejarah, itu mulai dari situ. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, di masa Umar bin Khattab saja, Islam itu sudah sampai ke utara Jazirah Arab, kemudian juga ke timurnya dan ke baratnya. Dan ini satu prestasi yang luar biasa. Semua ini teman-teman sekalian, karena ada kaderisasi dari Nabi SAW di Mekah. Apa sih yang Nabi SAW tanamkan sehingga mereka sangat kuat keyakinannya? Itulah yang namanya akidah. Dakwah Nabi SAW selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah teman-teman adalah bagaimana menanamkan kalau Allah itu ada sebagai pencipta dan tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Kita sekarang bicara secara rasional dulu, karena teman-teman di sini di negara liberal atau orang-orang yang sekuler ya, banyak orang ateis, tidak yakin ada Tuhan. Anda butuh argumentasi ini. Sekarang coba datangkan semua yang disembah selain Allah dulu.
yang disembah selain Allah. Ada orang sembah bintang-bintang, dewa, patung-patung, jin, ya. Bahkan di India ada lebih unik, menyembah sapi, kan itu. Contoh, kalau kita searching lihat di YouTube, orang-orang yang menyembah sapi, sapi itu datangkan lalu mereka putar di bawah perutnya dan dianggap Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Karena ada potensi dalam diri kita untuk mengenal Tuhan. Cuma mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Kalau kita sebagai seorang muslim sudah dipandu, Tuhanmu namanya Allah. Dan ini ada Asma'ul Husna, nama-namanya yang mulia. Maha penyayang, maha pengasih, ya maha kuasa, maha teliti dan segala macam. Dan Allah menurunkan kitabnya dari langit. Kalau di masa kita sekarang Al-Quran, walaupun ada kitab-kitab sebelumnya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur yang wajib juga kita iman dalam rukun iman kita, itu untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan dan Allah perkenalkan dirinya di sana, serta juga mengutus utusannya dari kalangan manusia, Nabi Muhammad SAW, untuk kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Begitulah Allah memperkenalkan dirinya. Kalau kita lihat Tuhan-Tuhan selain Allah, kita akan temukan mereka sama sekali tidak punya andil. Tidak ada andil sama sekali, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj, ya, surah nomor 22 di ayat kalau tidak salah 71 atau 73, ya. Saya pastikan dulu. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya semua yang diseru selain Allah itu adalah, ya, makhluk-makhluk yang lemah. Mereka tidak punya kelebihan. Siapapun itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bahkan tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Mereka bahkan tidak mampu menciptakan seekor lalat. Kali kalau teman-teman melihat surah Al-Hajj, ya, di surah nomor 22, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah." Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, maka dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya semua yang kalian seru selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat pun. Wa in yaslub minhum dzubaba syai'an la yastanqidhuhu min, dan kalaupun lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang disembah dan lemah yang menyembah, ya. Jadi maksudnya kalau kita punya segelas susu, teman-teman sekalian, kemudian datang lalat, seekor lalat lalu mengambil setetes dari kita, kita bahkan tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Semua yang diseru selain daripada Allah sama kasusnya. Mereka tidak mampu sama sekali untuk seperti yang Allah katakan, ya. Itu ada tepatnya di dalam surah Al-Hajj ayat 73 tepatnya, ya. Nanti kalau Bapak Ibu membuka Al-Quran sebentar bisa melihat itu, ya. Jadi Allah memastikan semua yang diseru selain daripada Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Mereka tidak punya kemampuan. Di muka bumi ini, teman-teman sekalian, cukup banyak yang pernah mengaku sebagai Tuhan, ya, dari kalangan manusia. Ada Fir'aun, ada Namrud, ya. Fir'aun sampai sekarang kita bisa lihat muminya. Ada di sekarang kita tidak ke Mesir pun, tidak ke Kairo pun, di Kairo tentu ada muminya. Kita bisa lihat di Google fotonya, kita mau nonton videonya di YouTube, di Instagram, ada semuanya. Dan itu Allah memang mengekalkan jasadnya Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kebesaran bagi manusia. Di masa hidupnya, karena dia raja, sempurna secara fisik, sempurna secara jabatan, kekayaannya melimpah, pasukannya nggak pernah kalah, dan uniknya pada saat dia ngaku Tuhan, itu semua masyarakatnya mengiyakan. Makanya dalam Al-Quran digambarkan Fir'aun bilang, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhanmu, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Semua orang yang mengaku tentang ketuhanan Fir'aun, maka akan dikasih apa yang dia mau. Makanya orang-orang pada ngaku Tuhan, pada mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi subhanallah, Fir'aun juga haus. Fir'aun juga lapar. Fir'aun juga tidur, gitu kan? Fir'aun seperti manusia umumnya. Lahir dari rahim seorang wanita, melalui proses anak-anak, dengan suka dukanya remaja, kemudian berangan-angan ingin berumah tangga, punya anak, akhirnya pengen punya cucu, tua dan meninggal dunia. Bahkan pada saat dia mengaku sebagai Tuhan, dia tidak bisa sama sekali menolak sistem yang sudah ada. Kayak tadi misalnya lapar, haus, ngantuk dan seterusnya. Dia tidak bisa. Maka tidak mungkin Tuhan seperti ini. Bapak Ibu tentunya tidak asing dengan ayat kursi. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah menyebutkan salah satu sifatnya Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah sina. Sina itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur.
Nabi Musa alaihissalam pernah berkata begini, bertanya pada Jibril pada saat datang membawa wahyu, wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Lalu Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu telah berfirman kepadamu, peganglah segelas air dan jangan kau pindahkan sampai Allah memerintahkanmu. Maka Nabi Musa mengambil segelas air lalu memegang. Lama sekali. Sampai Nabi Musa ngantuk. Ketika Nabi Musa ngantuk, gelas itu jatuh, tumpah airnya. Maka di saat itu Jibril mengatakan, Tuhan berfirman, wahai Musa, kalau sampaikan kepada Musa, kalau seandainya saya mengantuk, maka alam semesta ini akan seperti air di gelasmu itu. Pengawasan yang ketat dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fungsi diutus para nabi dan rasul, gitu kan? Kadang-kadang teman-teman sekalian, kita ini bangga dengan sesuatu yang kecil, tapi kita lupa sesuatu yang besar. Ini sering kami kasih perumpamaan dalam kajian-kajian kami untuk mengenal Allah. Kalau ada seseorang membawa papan lukisan, anggaplah sebesar meja yang saya ada ini, 1 kali 2 meter misalnya. Kemudian orang itu berada di pinggir pantai, dan kita pun ada di sebelah pelukis itu. Lalu kemudian di depan kita dan pelukis tersebut ada sebuah lautan yang airnya berwarna biru misalnya. Sebenarnya air putih ya, tapi kadang-kadang berwarna biru kena pantulan dari beberapa tempat cahaya misalnya. Intinya ada lautan dengan airnya yang warna biru, ada langit yang berwarna biru misalnya kayak siang atau sore seperti sekarang misalnya. Kemudian ada pohon kelapa, ada burung yang terbang, ada matahari. Lalu pelukis tersebut melukis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat. Kita tidak asing di alam kita manusia. Kalau ada lukisan yang mirip sekali dengan aslinya, bukankah harganya mahal Bapak Ibu sekalian? Benar gak? Mana orang-orang Brusel ini gak ada suaranya? Masih hidup ya? Alhamdulillah. Jadi semua lukisan, ya, ini teman-teman dari Perancis tahu lukisan yang mahal gitu ya. Semua lukisan yang mirip sekali dengan aslinya itu pasti mahal. Ya kan itu. Sekarang pelukis ini misalnya melukis persis seperti apa yang dilihat dan kita lihat, warna air laut biru, langitnya biru, ada burung di situ, ada matahari, ada pohon kelapa misal. Lalu kemudian banyak manusia hanya terkurung di papan lukisan yang 1 kali 2 meter dan dia memuji-muji bahkan siap dibeli mahal. Tapi dia lupa kalau pelukis itu hanya menciplak dari sesuatu yang besar tadi. Kita lupakan yang aslinya, kita kagum dengan yang kecil. Ya, kalau ini mungkin imitasinya saja. Ciptaan Allah di depan mata sangat besar. Air lautnya bisa didengar suara gemericik airnya, sejuknya bisa dirasakan, terik matahari bisa dirasakan teriknya, air kelapanya bisa dinikmati, suara kicauan burung bisa didengar. Kok ini kita lupa, tapi kita datang kepada papan lukisan yang kecil tersebut. Ini perbedaan dasar antara orang yang beriman sama Allah dan tidak orang beriman sama Allah. Tidak beriman sama Allah, mereka selalu terkurung dengan hal-hal yang kecil. Makanya banyak orang ateis mengatakan, ini semua terjadi begitu saja, nggak ada Tuhan. Subhanallah, kalau tidak ada Tuhan sekarang rasionalnya, teman-teman kira-kira bangunan Wisma ini, ballroom ini, kira-kira ada kalau tidak ada yang gambar, tidak ada tukangnya yang bangun, listriknya tiba-tiba ada tanpa ada yang mengatur aliran listriknya, gak masuk akal. Secara rasional sendiri pemikiran mereka sudah terbantahkan. Kalau bangunan ini saya tidak mungkin kecuali ada yang bangun, ada yang gambar, ada yang atur alur listriknya. Maka bahkan dengan alam semesta yang setiap hari kita lihat terbit matahari, terbenam matahari. Semua ini tidak mungkin tanpa ada yang mengaturnya. Dan belum pernah ada yang bisa mengakui dia yang mengatur semua itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi teman-teman sekalian, populasi manusia di waktu kita sekarang ini kurang lebih mencapai antara 7,5 sampai 7,6 miliar seluruh dunia. Mayoritas manusia ini 6 miliar lebih adalah agama profetis, Yahudi, Nasrani dan Muslim, ya. Agama samawi, gitu ya. Mayoritasnya beriman tentang ada Allah. Sisanya sekitar 1 miliar, 1,5 miliar itu yang tidak beriman sama Allah tapi mencari Tuhan, sembah patung, ateis, ya, tidak yakin ada Tuhan atau sembah pohon dan segala macam hal. Secara rasional pun mayoritas manusia itu beriman kepada Allah. Secara fitrah pun alami manusia tahu dia punya Tuhan. Makanya kalau pernah dengar nama anaknya Abu Jahal Fir'aunnya umat ini, meninggal dalam keadaan kafir di perang Badar. Tapi ada anaknya bernama Ikrimah.
Ikrimah bin Abi Jahal ini masuk Islam teman-teman setelah Nabi bebasin kota Mekah. Dulu dia sangat benci Islam. Dia memerangi Islam bersama ayahnya. Tapi waktu Nabi SAW masuk dengan pasukan besar ke Mekah dan berhasil melakukan Mekah, Ikrimah melarikan diri. Dia nggak mau masuk Islam. Dia lari ke Jeddah, sekarang Jeddah ya. Ke pelabuhan, naik kapal ingin larikan diri ke Afrika. Di tengah jalan dia dapat hidayah di atas kapal itu. Tahu gimana ceritanya Ikrimah? Ini pernah kami jelaskan di Tablik Akbar serial Sahabat. Jadi Ikrimah bin Abi Jahal ini dapat hidayah di atas kapal karena tiba-tiba di tengah lautan waktu dia nyebrang dari Jazirah Arab lewatin Laut Merah ke Afrika, dia tadinya mau ke Ethiopia karena waktu itu Ethiopia termasuk negara yang berkembang. Maka di tengah jalan, di tengah lautan kapal mereka dihantam dengan ombak yang besar. Di situ ada banyak orang yang dia kenal, tokoh-tokoh Mekah juga larikan diri yang bawa patung. Mereka bawa patung. Lalu terhantam oleh ombak. Lalu mereka berdoa sama patungnya, tolong kami. Ada patung ini, patung itu, berbagai macam namanya. Lalu Ikrimah memperhatikan pada saat itu. Ternyata ombak tetap dengan keras menghantam mereka dan tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan. Sampai sebagian mereka patung-patungnya ada yang terlempar ke lautan, ada yang jatuh di dak kapal sehingga patah lehernya patung tersebut. Dan uniknya Ikrimah melihat pada saat itu tiba-tiba secara serentak mereka langsung mengatakan, wahai Tuhan tolong kami. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrahnya dengan cara mengangkat tangan ke langit. Patungnya dibuang akhirnya. Ikrimah mengatakan, inilah yang selama ini Muhammad dakwakan. Kita nggak boleh menyembah berhala, kita disuruh kembali kepada Allah yang menguasai alam semesta ini. Karena itu dia balik ke Mekah lalu dia masuk Islam. Jadi teman-teman sekalian ini luar biasa ya. Banyak orang kadang-kadang subhanallah tidak faham. Mereka nyembah berhala misalnya. Yang sembah-sembah patung. Patung itu dia yang ukir, dia yang berikan nama, dia yang warnahin, dia taruh di tempat yang dia ingin sembah. Pada saat rusak dia perbaikin. Lalu dipanggil Tuhan. Gimana ceritanya dipanggil Tuhan ini? Ya, ini nggak mungkin, nggak masuk akal gitu kan. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya secara data dan fakta pun sebenarnya Allah SWT itu sudah jelas ada. Teman-teman, tidak semua yang tidak nampak dengan mata itu tidak ada. Bukankah selama ini kita bisa rasakan setiap hari lapar, haus, capek, marah, suka, benci? Saya tanya, ada yang pernah lihat wujudnya? Tapi kita bisa rasakan kan? Artinya tidak semua yang tidak nampak dengan mata tidak ada. Faktanya ada. Kita bisa rasakan setiap hari. Itu salah satu bayangan, gambaran bahwasanya memang hal yang gaib itu ada. Makanya ada jin, ada malaikat. Lebih besar daripada itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak nampak di muka bumi ini teman-teman sekalian karena ada alasannya. Pertama, Allah membatasi penglihatan manusia. Kita nggak usah lihat Allah, lihat ke matahari aja. Mata kita bisa rusak kalau lagi terik, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sampai di mana batasannya manusia. Dan dalam sebuah hadis dikatakan melihat zatnya Allah yang mulia itu dijadikan sebagai nikmat terbesar di surga. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah berkata kepada ahli surga, dan semoga kita termasuk insya Allah ini, Allah akan mengatakan tapi belum memperlihatkan zatnya yang mulia, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka semua ahli surga mengatakan, kami mau apa lagi ya Allah, setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena surga ini nikmat abadi, selalu Allah mengatakan khalidina fiha, kekal selamanya, kekal selamanya. Jadi kalau di dunia kepemilikan sementara, rumah, mobil itu kan sementara. Kalau kita meninggal sudah pindah jadi waris ya. Tapi di surga sekali kita milikin selamanya ya. Dan juga tentu ada neraka yang bisa kekal bagi orang-orang kafir. Nanti kita kalau di surga teman-teman, kita bisa lihat, ada Ibnu Qayyim mengatakan di istana setiap mukmin di bagian belakang istana ada satu pintu, kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Dia bisa lihat neraka setiap saat sehingga dia selalu mensyukuri nikmat surga itu karena dia tahu betapa pedihnya orang disiksa di neraka. Maka ahli surga mengatakan, ya Allah, kami mau apa lagi setelah engkau masukkan kami ke dalam surga, kepemilikan abadi dan nikmat abadi ini, dan engkau selamatkan kami dari api neraka. Maka pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, Allah mengangkat hijabnya. Pertama kali Allah mengangkat pembatas antara dia sama hamba-hambanya. Maka pada saat itu pertama kali mereka melihat zatnya Allah yang mulia, dan serentak semua ahli surga akan mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka
Ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar di surga bukan istana, bukan pelayan-pelayannya, bukan permanadinya seperti Bapak Ibu kalau baca dalam surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah disebutkan segala macam fasilitas surga itu, tapi melihat zatnya Allah yang mulia. Jadi orang kafir dan orang fasik tidak akan melihat Allah selamanya, baik di dunia maupun di akhirat, gitu kan? Itulah sebabnya kenapa Allah merahasiakan dirinya. Tapi Allah memberikan bukti-bukti kalau memang Dia pencipta. Di antaranya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab dan segala macam hal. Nah, ini dulu pondasi dasar teman-teman sekalian. Pondasi dasar kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh betul-betul mengenal Allah secara mendalam. Bahkan kita manja dan menggantungkan diri kepadanya secara totalitas. Kata Nabi SAW, mintalah segala sesuatunya kepada Tuhan kalian Allah sampai tali sendal kalian. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku benar-benar meminta dari Allah walaupun tali sendalku. Di masa dulu, sendal itu Bapak Ibu sekalian mirip dengan kita tentunya, ada kulit yang dikeraskan di bagian telapak kaki. Sisanya mereka itu melilit dengan tali sampai ke betis mereka. Itu model sendal dan sepatu di masa dulu. Maka tali sendal itu sangat murah. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Tuhan kalian Allah walaupun sampai tali sendal kalian. Kita betul-betul disuruh minta kepada Allah. Allah pun menurunkan syariat agar kita bergantung padanya. Sebelum makan kita disuruh berdoa. Sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, sebelum aktivitas berdoa sama Allah. Agar kita terbiasa untuk dilindungi dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu banyak fakta-fakta yang menjuruskan kita kepada akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau kembali flashback, kembali lagi mengingat, mengenang kisah para sahabat ya. Bagaimana mereka berjuang, memperjuangkan agama ini sampai mereka mati syahid. Itu semua kena diikuti dengan keyakinan yang sangat besar gitu ya. Di antaranya ada kisah yang unik. Waktu pembebasan wilayah Khaybar Bapak Ibu sekalian. Kalau pernah dengar Khaybar, ada perang Nabi, perang Khaybar setelah kesepakatan Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah, maka Nabi SAW menyerang wilayah Khaybar sekitar 180 km dari kota Madinah ya. Itu benteng Yahudi, ada 9 benteng pada saat itu di sana, dan Nabi berhasil taklukan karena Allah memang menjanjikan kemenangan. Tapi waktu Nabi SAW lagi mengepung benteng-benteng tersebut, rupanya ada satu orang dari suku Arab Badui. Dia memantau peperangan dari jauh. Dan karena dia orang Arab, dia ngerti apa yang sedang dibaca oleh para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka berbicara tentang penyampaian Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak mereka sangat baik. Maka orang ini tertarik mau masuk Islam. Dia tanya beberapa sahabat, kalian ini agama apa? Kalian dari mana? Sahabat menjelaskan, kami orang Muslim, kami beriman kepada Allah, mengisahkannya, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kami diutus kepada kami seorang Rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Allah itu berisi ini, berisi ini, berisi ini. Dijelaskan semua Islam tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Dan sampai juga kami keluar berperang, ini jihad untuk mati syahid. Kami berperang dan berjuang di jalan Allah. Dan kami akan mendapatkan surga. Orang ini setelah mendengarkan Islam, dia tidak pernah dengar sebelumnya nih. Dia tertarik sekali. Maka dia bilang, saya mau masuk agama kalian. Lalu kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah. Langsung aja masuk Islam di tangannya. Pergilah orang tersebut ke depan. Lalu waktu itu kebetulan Nabi Muhammad SAW lagi baru menaklukkan benteng pertama Yahudi, namanya benteng Naim. Dan lagi ada banyak harta rampasan perang atau ghanimah. Beliau lagi bagi-bagi. Orang yang datang mengatakannya, Rasulullah saya mau masuk Islam. Nabi pandu. Setelah masuk Islam, lalu kata Nabi SAW kepada sahabat yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang, bagi juga buat orang ini. Karena dia masuk Islam di saat lagi pembagian ghanimah. Ini sebuah hukum tersendiri dalam pembagian harta rampasan perang. Sahabat itu tiba-tiba mengatakan begini, yang baru masuk Islam ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta rampasan perang ini. Saya masuk Islam karena saya mengejar apa yang sahabat Anda kejar. Mereka katanya keluar dari Madinah ke sini untuk terbunuh di jalan Allah supaya masuk surga. Saya berharap ada anak panah Yahudi dari benteng ini keluar, kena di sini, ditunjuk sama dia dadanya sebelah kiri, tembus di sini. Lalu kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kau jujur. Gitu kan? Subhanallah, terjadi berpisah dengan Nabi SAW, terjadi peperangan. Strategi perang Yahudi waktu itu, mereka takut menghadapi muslimin, maka mereka banyak melempar anak panah dari dalam benteng. Sekian banyak dilempar ke arah pasukan muslimin. Orang yang pertama kena anak panah, orang yang baru masuk Islam tadi.
Setelah peperangan redah, Nabi SAW mengumpulkan para jenazah. Nabi lihat orang ini. Nabi mengatakan, apakah benar orang ini tadi yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah yang benar dengan janjinya. Karena dia jujur ingin mati syahid, Allah kasih. Siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sholat sekalipun, lihat orang ini. Karena baru syahadat terus terbunuh. Belum ada kewajiban sholatnya. Maka dia pun masuk surga. Kenapa sahabat ini mau melakukan? Karena keyakinannya. Dia tahu dalam akidahnya ini benar. Gak ada keraguan. Allah itu ada, memang perintahnya benar, janjinya benar, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Pernah dengar nama Handalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia mati syahid di perang Uhud? Handalah ini teman-teman dapat julukan Gasilul Malaika. Orang yang dimandikan junub oleh malaikat. Apa sebabnya? Perang Uhud itu Bapak Ibu sekalian terjadi rahimani rahimakumullah di hari Sabtu tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Ya. Waktu itu teman-teman sekalian hari Sabtu itu, hari Jumatnya Handalah ini menikah. Selesai menikah, mohon maaf, dia memang belum berhubungan biologis mungkin sama istrinya. Selepas sholat subuh hari Sabtu, beliau mendengarkan di depan rumahnya ada utusan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, hai muslimin, semua laki-laki yang tidak punya udzur wajib ikut berperang di Uhud. Maka dia belum sempat mandi junub, dia pakai baju perangnya lalu ikut di pasukan muslimin dan ikut berperang. Subhanallah, Handalah salah satu yang terbunuh mati syahid dalam kondisi dia junub. Waktu jenazah para sahabat di Uhud dikumpulkan, akan dikuburkan, termasuk paman Nabi Hamzah yang tidak asing, ada pemegang bendera Nabi namanya Mus'ab, semuanya dikumpulkan radhiyallahu anhu majma'in. Semua Nabi lihat wajahnya, Nabi doakan. Pas tiba di jenazah Handalah, Nabi alihkan pandangan matanya. Sahabat-sahabat pada nanya, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Kenapa anda alihkan pandangan anda? Mereka khawatir terjadi hal-hal yang buruk, mungkin Handalah tidak diterima mati syahidnya atau apa gitu ya. Maka kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dan aku diperlihatkan oleh Allah, malaikat sedang memandikan dia junub. Ini kejadian di masa itu Nabi sampaikan secara live. Dan apa yang mendorong Handalah sampai mau mati syahid teman-teman sekalian? Karena akidahnya. Karena keyakinannya kepada Allah sangat kuat gitu ya. Jadi sederhananya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan nikmat, yakinlah sebagai seorang muslim, ini pondasi dasarnya, kalau yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Jangan bergantung pada makhluk. Nanti Allah, kalau kita bergantung padanya, akan mendatangkan makhluk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sedang ada ujian, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini pondasi dasarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan sungguh mengagumkan perkara orang mukmin dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia yakin ini Allah yang kasih dia dan dia terima kasih. Datang ujian, dia yakin Allah juga sedang menguji dia, maka dia bersabar. Maka ini konsep dasarnya. Ada satu kisah, kita masuk di dalam penutupan akidah, nanti kita masuk ke masalah rumah tangga. Seseorang di masa dulu, kisah klasik teman-teman, dia bekerja, ini dinukil oleh para ulama tentang kisah-kisah nyata dalam menambah iman. Dia bekerja harian. Masa dulu orang tidak ada penerangan kayak sekarang, jadi kalau sudah tiba maghrib, semua pasar tutup, nggak ada lagi aktivitas gitu ya. Orang ini kerja harian, dia pulang, sudah malam, dia cari seharian kerja tidak dapat, maka dia pulang ke rumahnya, lalu istrinya tanya, ada makanan buat kami hari ini? Saya sama anak-anak belum makan. Kata dia, hari ini saya tidak dapat apa-apa. Kata istrinya, tapi saya belum makan sama anak-anak. Dia bilang, baiklah, saya istirahat sebentar, lalu kemudian nanti saya akan bekerja, coba cari lagi. Maka dia bersih-bersih, dia istirahat sebentar, lalu dia keluar. Tapi dia sudah tidak tahu mau kemana. Semua rumah tertutup, gelap, nggak ada aktivitas. Masa dulu tidak ada sama sekali kehidupan di malam hari, orang sudah tidur semuanya. Maka dia bilang, saya tidak tahu mau kemana. Saya pun melihat sebuah masjid, lalu saya masuk ke dalam masjid. Lalu saya pun menyalakan obor, lalu saya sholat. Dia sholat orang ini, kemudian dia merengek-rengek sama Allah. Ya Allah, tolong bantu. Ya Allah, engkau tahu aku sama istri anakku belum makan. Ya Allah, meminta seperti orang muslim. Umumnya kalau mau doa anda maksimal, anda merengek dan manja kepada Allah. Itu maksimal doanya. Maka kejadian pada malam itu, subhanallah, raja yang berkuasa di wilayah itu Bapak Ibu sekalian, mimpi buruk, ya,
dia ketakutan dengan dosa-dosanya, dia bangun lalu dia menyatakan dia tobat sama Allah, lalu dia ambil beberapa kantong dinar simpanannya, dinar emas, dia niat bersedekah. Dia mengatakan, ya Allah terimalah sedekahku ini sebagai bentuk tobatku dan tolong tunjukkan kepadaku orang yang paling tepat. Dia pun keluar, membuka baju kebesarannya tanpa ada pengawal, lalu kemudian dia jalan, subhanallah kudanya mengarah ke masjid yang ada orang miskin tadi. Dia masuk ke dalam masjid, dia temukan ada orang yang sedang sholat dan berdoa. Dia dengarin doanya. Ya Allah tolong bantu saya, ya Allah saya sama istri dan anak saya belum makan. Dia biarkan selesai berdoa lalu kemudian dia mengatakan, hai saudaraku, saya sudah mendengar engkau sedang berdoa dan butuh hajat. Saya seorang raja yang berkuasa di wilayah ini. Saya sudah niat ingin sedekah malam ini buat orang yang Allah tunjukkan. Dan saya yakin Allah tunjukkan kepada kamu. Karena kuda saya mengarah ke masjid ini dan saya dengar kamu sedang butuh. Maka ambillah ini dan janji dari saya, kalau kamu butuh lagi apa-apa, datang kepada saya. Saya akan berikan kamu akses khusus ke kerajaan. Ke istana maksudnya. Maka orang miskin ini mengucapkan kata-kata, teman-teman, ini yang kita ingin garis bawahi ya. Bagaimana kalau keyakinan atau akidah seorang muslim kuat, dia hanya bergantung pada Tuhannya Allah. Maka dia mengatakan, wahai raja, kalau seandainya saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mendatangkan anda kepada saya. Ini sebuah keyakinan, pondasi dasar teman-teman sekalian. Kalau Allah menginginkan satu ujian, takdir menimpa kita, nggak ada yang bisa tolong kita. Sakit misalnya. Kalau Allah mau menyelamatkan kita, biar satu dunia ini mau menyusahkan kita, tidak akan mampu ada yang menyusahkan kita. Itulah yang Nabi SAW tanamkan kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat. Kalau kau minta, hanya minta kepada Allah. Kalau butuh pertolongan, hanya minta pertolongan sama Allah. Ketahuilah, kalau satu umat ini, semua umat manusia ini, ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dan kalau satu umat ini semuanya ingin menyusahkanmu, kau tidak akan tertimpa kecuali yang sudah Allah takdirkan padamu. Semua Allah yang menentukan. Ini pondasi dasar teman-teman sekalian. Jadi kita harusnya berpegang teguh pada pondasi ini, maka insya Allah akan aman, gitu kan? Semuanya akan baik, ya. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian di masalah Islam. Kita juga perlu singgung masalah Islam, karena pondasi dasar akidah ini itu berada di bawah naungan agama Islam. Sedikit saya singgung masalah Islam. Teman-teman supaya tahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan agama kecuali Islam. Enggak ada agama di muka bumi ini kecuali satu. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, semua nabi-nabi. Sampai Musa yang diyakini nabinya orang Yahudi. Nabi Isa yang diyakini nabi-nabi orang Nasrani. Nabi Muhammad SAW, semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Muslim. Enggak pernah ada agama lain. Ya, ini pondasi dasar. Jadi memang kita yakin itu. Agama yang kita anut ini teman-teman bukan agama baru. Ini agama yang diestafetkan oleh semua nabi-nabi. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama sisi Allah hanya Islam. Maksudnya dari awal Allah syariatkan agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat hanya Islam. Enggak ada agama lain. Kita yakin Nabi Musa Islam, Muslim, Nabi Isa Muslim, tidak ada keraguan masalah itu. Kalau ada seorang Muslim mengatakan Isa bukan Nabi, kafir dia. Dia pungkiri rukun imannya. Kan rukun iman kita yang keempat, iman kepada para rasul-rasul, gitu kan? Kalau ada yang Muslim mengatakan Musa bukan Nabi, maka dia kafir. Bahkan kita lebih memuliakan Nabi Musa dan Nabi Isa daripada pengikutnya sendiri. Makanya pernah dengar puasa Ashura ya? Puasa tanggal 10 Muharram. Sebabnya kenapa? Ada sahabat datang kepada Nabi SAW di tanggal 10 Muharram di Madinah. Mengatakan, ya Rasulullah, hari ini orang-orang Yahudi puasa. Maka Nabi cari tahu kenapa mereka puasa. Ternyata jawaban Yahudi apa? Hari ini 10 Muharram, hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Waktu Fir'aun kejar Nabi Musa di Laut Merah dan ditenggelamkan sama Allah, itu tanggal 10 Muharram. Maka kami berpuasa orang Yahudi sebagai tanda syukur kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih pantas menghormati Musa daripada kalian. Maka Nabi suruh kita berpuasa. Orang-orang Bani Israel, kalau anda dengar satu-satunya Nabi yang paling banyak cerita dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Dan bagaimana kekonyolan Bani Israel dalam kufur kepada Nabi Musa. Ya.
Mereka banyak mengganggu Nabi Musa, menyakiti Nabi Musa, kecuali yang betul-betul murni keimanannya. Itu diceritakan dalam banyak Al-Quran. Tahu sebab surah Al-Baqarah ya? Al-Baqarah kan sapi betina ya. Apa sebabnya dinamakan Al-Baqarah? Karena ada orang dari Bani Israel terbunuh. Nggak ditahu siapa pembunuhnya. Itu kisah surah Al-Baqarah itu. Jadi sapi betina itu. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa seraya mengatakan, wahai Musa, coba minta petunjuk pada Tuhanmu siapa yang bunuh ini. Maka Allah ingin menguji Bani Israel. Allah mengatakan, hai Musa, bilang sama mereka, sembeli sapi. Sembeli sapi, ambil potongan dagingnya, tepuk ke orang mati itu akan ngomong siapa yang bunuh. Bani Israel nggak percaya. Masa sih sapi disembeli, dagingnya ditepuk, orang mati bisa ngomong? Mereka banyak nanya tuh dalam Al-Quran kan. Warnanya apa, sapinya jenisnya seperti apa. Mereka persulit ya. Sampai terakhir Allah persulit. Cari sapi betina warnanya kuning keemas-emasan, tidak pernah dipakai membajak, plus kalau dilihat orang maka orang tertarik. Jadi sulit. Kata para ulama tafsir, andai saja mereka waktu awal disuruh sembelih sapi, mereka ambil sapi mana saja, maka sudah cukup. Tapi karena mereka macam-macam maka dipersulit sama Allah. Dan hanya karena mereka bilang wa inna insya Allah ya, dan kami dengan izin Allah. Kalau mereka tidak bilang insya Allah, tidak akan mereka dapat petunjuk. Mereka lah teman-teman sekalian mengatakan Nabi Musa itu punya ya penyakit di kulitnya. Maka Allah perlihatkan pada saat itu Musa lagi mandi dan tersingkap, ternyata kulitnya Musa alaihissalam suci. Waktu Allah memerintahkan Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk menyerang Palestina, mereka tidak mau. Mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Pergilah kau Musa dengan Tuhanmu berdua, perangi sendiri. Nanti ya, kalau sudah menang sampaikan kepada kami. Mereka diturunkan dari langit makanan man wassalwa ya, makanan yang manis itu kan, dan daging burung itu makanan dari surga diturunkan oleh Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah mereka minta supaya diganti, minta bawang merah, minta bawang putih. Nabi Musa mengatakan, hai Bani Israel, Allah berikan kalian makanan dari langit, terus minta yang keluar dari bumi. Jadi aneh. Ya, jadi banyak sekali yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya mereka itu tidak mudahkan Nabi Musa, omong kosong. Yang mudahkan Nabi Musa itu kita. Karena semua kisah Nabi Musa kita imani dalam Al-Quran. Semua kisah beliau baik dalam pandangan kaum muslimin. Tidak ada satupun umat Islam yang menilai Nabi Musa buruk, gitu kan? Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan Nabi Isa itu lahir dengan ada bapaknya, diberikanlah nama Yusuf, nama-nama yang lain, gitu kan? Tapi kita mengatakan tidak, itu mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita ini beriman kepada semua risalah-risalah para nabi itu ya. Begitu juga teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda selain ayat Al-Quran tadi, maaf saya tambahkan juga ayat tadi Al-Imran 19, inna dina indallah Islam, agama si Allah hanya Islam. Di Al-Imran 85 Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka dia termasuk ditolak atau tertolak, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan kata Nabi Muhammad SAW yang membenarkan pendapat yang tadi kami sampaikan ini adalah sabda beliau. Beliau mengatakan, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti satu bangunan yang sangat indah. Manusia mengelilinginya sambil memuji-muji bangunan tersebut. Dan mereka menemukan bangunan itu kurang satu batu bata saja. Lalu mereka berkata, andai saja satu batu bata ini ditaruh, sempurnalah bangunan ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, aku satu batu bata itu. Dan Nabi Muhammad ini bukan bawa agama baru. Ini agama estafet. Agama Islam ini agama semua nabi-nabi. Jadi teman-teman jangan ragu dengan syariat Allah SWT ini. Karena agama Islam ini adalah memang agama yang benar, dan kita dikatakan Muslim karena kita melanjutkan estafet keimanan itu. Semua nabi-nabi kita imani selain kita iman kepada Allah. Nabi Musa, orang Yahudi terputus sampai Nabi Musa. Dia mereka tidak mau beriman pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau orang Nasrani kita tanya bagaimana pendapat Anda tentang Yahudi, pasti mereka bilang kafir. Kenapa? Karena mereka stopkan sampai Nabi Musa, tidak mau lanjut kepada Nabi Isa. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ya, yang dinukil di kalangan manusia dan ahli kitab, kalau yang berusaha membunuh dan mensalib Nabi Isa adalah orang-orang Yahudi ya. Makanya Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Kita pun mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir. Kenapa? Karena Nabi Yahudi tidak lanjutkan ke Isa dan Nabi Muhammad alaihissalam, dan Nabi Isa dan Nasrani tidak lanjutkan setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Mereka hanya stopkan sampai ke Nabi Isa saja.
Jadi agama yang Anda anut ini adalah agama yang benar. Nggak ada keraguan di dalamnya. Ini estafet nabi-nabi semuanya. Nah seperti itulah. Baik, sekarang kita masuk, nanti kita akan coba kolaborasikan tentang masalah rumah tangga. Karena kita sedang membahas akidah, yang mempertahankan, mempertebal akidah kita, ya melalui rumah tangga di dalam negeri yang berfaham liberal gitu ya. Nah kalau rumah tangga dalam Islam ini adalah, kita tahu sama-sama dia adalah kantong-kantong atau pabrik manusia gitu ya. Di mana dengan rumah tangga ini kita bisa melanjutkan estafet kehidupan manusia. Jadi pabrik manusia, kita memang diciptakan teman-teman untuk populasi, ya laki-laki dan perempuan. Ya, memang Allah ciptakan saling suka melihat, suka mencium, suka memegang, bahkan meletakkan kemaluan di kepala untuk biologis gitu ya. Karena dengan itu terjadi populasi manusia. Cuman Islam datang mengajarkan cara yang benar. Karena pelampiasannya ada dua cara, satu benar, satu salah. Yang benar nikah, yang salah zina. Zina sama untuk pelampiasan biologis. Kenapa orang banyak mau pacaran? Karena memang itu fitrahnya sebenarnya. Kalau Islam datang boleh pacaran, boleh lampiaskan biologis, tapi setelah akad nikah. Bedanya antara zina sama nikah ini, itu hanya kalimat akad dan beberapa syarat ringan. Kalimat akad, ada wali wanita, ada mahar, gitu kan. Ini ada saksi dua, sah pernikahan tersebut. Tapi perbedaan dasarnya besar sekali. Orang kalau zina, pergi ke hotel, ketakutan, ya, sembunyi-sembunyi, biologisnya terganggu. Kualitas sperma yang merupakan bibit manusia yang ada pada laki-laki itu terganggu. Sel telur yang ada pada wanita yang merupakan kantong manusia itu juga terganggu kualitasnya. Karena secara medis pun orang kalau biologis terganggu, maka dia tidak merasakan menikmati. Kalau anaknya, kalau dia hamil dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir nggak jelas statusnya. Dalam Islam seperti itu. Tidak ada warisan bagi anak zina, kan gitu. Tidak ada kewalihan pernikahannya kalau dari zina. Tapi kalau nikah, hanya wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini misalnya. Si calon anak mantu atau calon suami mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar tersebut. Ada dua saksi, ada wali, ada maharnya, selesai, sah. Kurang dari 5 menit. Setelah itu boleh biologis. Dan subhanallah perbedaan dasar semua orang tahu. Kalau yang sudah berumah tangga, mohon maaf kalau yang belum. Misal kalau mereka malam pertama, semua orang tahu itu malam kebahagiaan. Mereka akan biologis, tapi keadaannya dalam kondisi gembira. Maka kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan kantong manusia yang sel telur itu, ya itu akan menjadi sangat bagus. Biologisnya juga berpahala. Kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang, ya. Kemudian anaknya jelas statusnya. Yang bisa dikenal dengan, kalau tadi anak haram, ini anak yang halal. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, pernikahan dalam Islam itu memang sebuah wadah untuk menyatukan kita ya, dengan lawan jenis kita, laki-laki dan perempuan, dan untuk populasi manusia. Nah seperti itulah. Nah rumah tangga dan keluarga ini teman-teman adalah wadah terbaik dalam mempertahankan akidah. Oleh karena itu kami selalu sarankan agar generasi muda muslim segera berumah tangga, segera menikah. Dan bagi Anda orang tua jangan persulit pernikahan anak-anak itu ya. Karena pernikahan adalah sebuah ibadah dan jangan selalu dihubungkan dengan prestasi duniawi. Maksudnya nanti kalau sudah selesai sarjana kamu harus kerja dulu nak. Kalau sudah punya kerja harus punya mobil dulu, punya rumah dulu baru menikah. Akhirnya anaknya berlanjut umurnya sekian tahun sampai 30, 35 tahun, 40 tahun belum menikah. Padahal sebenarnya ada kebutuhan biologis dia. Akhirnya terbuka pintu perzinahan dan pelanggaran agama. Harusnya kita mudahkan. Berapa banyak orang tua, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak malu dengan anaknya gonta-ganti pasangan, maaf pacaran, tapi mereka malu kalau mereka nikahkan anaknya. Ada satu perumpamaan saja, ya ini pernah terjadi di Indonesia ya. Ada ibu-ibu bertetangga dengan beberapa orang. Kemudian datanglah pacar anaknya di malam minggu menjemput anak perempuannya. Lalu pada saat pergi, ya biasa mungkin umumnya orang ke bioskop, kemana-mana segala macam yang mereka lakukan dari maksiat. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang jelas tetangganya datang nanya, ibu itu siapa? Oh itu pacar anak saya. Sebulan kemudian ternyata ada masalah, putus. Datang laki-laki baru. Pergi lagi malam minggu sama, tetangga tanya, mana ibu siapa? Oh ini pacar baru anak saya. Kenapa? Yang dulu putus karena gak cocok. Kadang-kadang putus 5-6 pacar, ya,
yang kalau pacaran sebelum nikah sama dengan zina, dan zina adalah bagian dari dosa besar gitu ya. Dan ini merusak populasi manusia yang harusnya sehat tadi ya, dengan cara haram mereka lakukan. Ini dibiarkan, sementara kalau dia nikahkan anaknya muda, ini malah dijadikan sebagai sebuah masalah. Malu kalau dinikahkan cepat, nanti orang bilang apa. Padahal sebenarnya di masa Nabi SAW itu menikah sangat mudah teman-teman. Kalau ada orang mau menikah di masa Nabi, dia rasa mau menikah, dia tinggal melihat seseorang wanita, cocok, dilamar, hari itu mereka lamar, hari itu mereka nikah, malamnya sudah jadi suami istri. Tidak ada menunggu tanggal, menunggu bulan, menunggu tempat, dan segala macam. Walaupun itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai berlebihan yang membuat akhirnya pernikahan tertunda. Saya pernah ketemu sama orang kita ya, di Eropa nih, saya nggak usah sebutkan wilayahnya, tapi kedatangan saya yang lalu, ada orang kita umurnya sudah sampai 40 tahun seingat saya, belum nikah. Terus ada beberapa teman-teman kita bilang, Ustaz ini belum nikah beliau, tapi rajin sholat di masjid, pekerjaannya bagus. Saya tanya, Mas kenapa belum nikah? Kami lagi makan malam waktu itu. Oh, saya mau lebih mapan Ustaz. Baik, mapan itu seperti apa kategorinya? Yang Anda maksudkan mapan seperti apa? Bisa saya tahu nggak? Kita diskusi ringan gitu ya. Ya saya pengen supaya saya sudah punya rumah sih, sudah punya tanah, tapi saya mau yang lebih bagus lagi, lebih banyak tabungan saya. Ya umur Anda sudah 40 tahun, kita tidak tahu ajal. Nabi SAW menikah 25 tahun, kalau mau diukur, tolak ukur Nabi menikah, dengan Anda sekarang sudah beda 15 tahun. Udah lewat 15 tahun gitu kan. Tapi subhanallah alasannya duniawi sekali. Ya. Kenapa nggak melangkah menikah? Kenapa nggak dimudahkan? Sementara orang kalau sudah menikah, kata Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, setengah akidahnya, dan dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Karena godaan paling besar bagi laki-laki perempuan, godaan paling besar perempuan adalah laki-laki. Kalau dia sudah menikah, ibarat orang kalau lapar, kemudian dia sudah dapat makanan, kalau sudah kenyang, maka seenak apapun makanan dihidangkan sudah itu, mau ayam bakar, mau makanan, masakan favorit apapun, kita sudah nggak mau makan. Itu ibaratnya biologis tadi. Kalau orang sudah memiliki wadah, maka akan aman dengan sendirinya. Cuma memang untuk menjaga agar wadah kita ini bisa benar, teman-teman sekalian, bisa benar, maka tentu kami sarankan beberapa hal ya dalam masalah rumah tangga. Ada beberapa poin yang saya susun berhubungan dengan masalah menjaga rumah tangga ini. Yang pertama tentunya ya, adalah bagaimana seseorang di antara kita menjadikan rumah tangganya itu sebagai ya ibadah. Kalau ada di antara kita ini yang memang menikah, pada saat menikah ya, hanya karena sekedar suka, hanya karena faktor umur, ya saya sudah ketuaan, saya harus nikah, lingkungan juga misalnya, atau karena faktor ekonomi atau apa sajalah selain daripada faktor agama, maka Bapak Ibu silakan diubah niatnya. Di tempat ini pun bisa diubah niatnya. Ini biasa kami sampaikan di dalam manajemen rumah tangga Islami. Ada pelatihan kami adakan di Indonesia. Biasanya 3 hari kita nginap di satu hotel. Keluarga-keluarga muslim pada ikut mendaftar dari hari Jumat sampai hari Ahad. Itu bisa 5 kali pertemuan atau 10 jam bersama saya, kita membahas tentang masalah rumah tangga, dan apapun permasalahan mereka bisa diskusikan dengan kami tentunya. Tapi ini diantaranya yang kami titik beratkan, yang kita bahas itu ya, supaya bisa menjadi jelas ya, supaya jelas arahnya. Jadi kalau ada orang niat menikah bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, maka diubah. Karena rumah tangga itu adalah bahtera pahala terbesar Bapak Ibu sekalian, bahtera pahala terbesar. Begini contohnya. Kalau bulan Ramadan, kita berada di bahtera puasa, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Bahtera ini saya cuma kasih gambar ya, perahu, kapal pahala. Jadi kalau kita lagi Ramadan, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, apapun yang kita kerjakan, lagi duduk, lagi tidur, lagi ngobrol, lagi kerja, kita tetap mendapatkan pahala puasanya sampai azan maghrib. Nah kalau rumah tangga, mulai dari akad nikah sampai salah satunya meninggal, itu pahala semua. Status bapak-bapak sebagai suami itu sudah cukup berpahalanya jalan per detiknya. Karena status suaminya, dia berada di bahtera rumah tangga itu. Apakah dia cari nafkah, apakah dia sedang diskusi dengan istrinya, apakah dia sedang berkasih sayang dengan istrinya, apa saja yang dia kerjakan, maka dia akan dapat pahala. Seorang wanita, status istri saya sudah cukup. Menunggu di rumah, mengurus anak, melayani suami kalau datang, semuanya sudah pahala. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang nikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tapi harus diniatkan dulu karena ibadah.
Nabi SAW bersabda, nikahu sunnati, man ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Itu poin yang pertama dulu. Poin yang kedua yang harus diperhatikan dalam masalah rumah tangga agar bisa mempertahankan akidah adalah ilmu. Ilmu, teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk belajar agama. Gak bisa. Kita kalau tidak duduk dalam majelis ilmu seperti ini, apalagi di masa sekarang, handphone ini adalah perpustakaan berjalan. Di masa dulu Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad rahimahullah itu kalau mau belajar sebuah hadis, beliau pernah dikukir dalam sebuah riwayat, naik keledai sebulan pergi sebulan pulang hanya untuk belajar satu hadis. Karena sulitnya, tidak ada media. Kalau sekarang kita punya media, tinggal searching di Google, keutamaan sholat malam, keutamaan sholat duha, keutamaan zikir, keutamaan apa saja ada. Ancaman orang zina, ancaman orang riba, orang mencuri dan segala macam sudah ada. Mau visual dan audio, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya ada. Maka sangat mudah. Harus belajar teman-teman sekalian, ya. Karena ilmu itu akan menambah iman. Dan iman ini kalau sudah ada mengubah semuanya. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, itu karena keimanan. Pondasi dasarnya adalah ilmu. Oleh karena itu harus belajar. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga yang harus diperhatikan adalah jalankan tugas dan hak, kewajiban dan hak masing-masing. Fokus ke situ saja. Ya. Jadi jangan tuntut pasangan di luar daripada kewajiban kita ataupun tugas kita. Disebutkan oleh para ulama, saya simpulkan beberapa poin. Bagi Anda sebagai laki-laki, fokuslah ke poin-poin ini. Yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah istri dengan cara yang santun. Kata Ibnu Abbas, biologis yang santun dan ramah. Tapi ini maknanya lebih khusus. Lebih umum adalah semua muamalah. Dan kata Nabi SAW, ya, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian, wahai para laki-laki, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya dinilai dari baiknya dia pada istrinya. Dan ketahuilah, aku sebaik-baik orang pada istrinya. Makanya seorang laki-laki dianjurkan berlemah lembut, santun, ramah dengan pasangannya. Tentu ini kita masih bicara kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Harus ada unsur timbal balik, nanti kita bahas di istri ya. Santun dan ramah suami dibalas juga oleh istri dengan santun dan ramah. Tentu masuk akal dan normal sekali kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jangan kebaikan dibalas dengan keburukan. Ini yang pertama, bapak-bapak tolong fokus ke masalah ini. Selalu berbuat baik dengan istri. Dan kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah, kepada para istri kalian, karena sungguhnya mereka tawanan di tangan kalian yang kalian halalkan kemaluan mereka dari kalimat Allah, atau dengan kalimat Allah. Maka kalau engkau berbuat keras, ketahuilah dia tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau kau paksakan, maka engkau akan mematahkannya. Kata ulama hadis, maksudnya engkau menceraikannya. Dan kalau engkau membiarkan bengkok, maka dia terus bengkok, maka berbuat baiklah pada mereka. Ini peringatan Nabi. Yang kedua, teman-teman laki-laki, fokus pada nafkah. Nafkah ini berkisar di 5 hal: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. 5 hal ini semampu kita. Kalau kita makan hari itu apa, istri dan anak juga makan. Begitu juga dengan minuman. Pakaian juga dipenuhi yang layak, yang sesuai dengan syariat. Kemudian tempat tinggal, kalau kita bisa beli rumah, alhamdulillah. Belum mampu, kita kontrak, kos-kosan, tidak masalah, yang penting kemampuan. Dan juga transportasi. Ada mobil pribadi, syukur. Tidak ada mobil pribadi, maka kita boleh siapkan transportasi yang memang semampu kita. Walaupun ini tidak harus nama istri, tapi kewajiban kita memenuhinya sebagai nafkah. Dan kata Nabi SAW, sungguh berat hukuman bagi seseorang yang membekalikan kewajiban nafkahnya. Dan kewajiban nafkah, teman-teman, adalah harian. Jadi ibu-ibu juga perlu garis bawahi, kalau ada suami ibu memberikan uang bulanan dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, berarti itu kebaikan, ya. Karena sebenarnya kewajiban nafkah harian. Kalau sang suami sudah memberikan uang 1 bulan, ternyata di pertengahan bulan, misalnya sekarang Oktober, 1 Oktober memberikan uang nafkah kepada istri untuk 1 bulan sampai 1 November. Di 15 Oktober suami meninggal dunia. Berarti 2 pekan sisanya itu sudah lebih, ya. Bukan kewajiban dia, karena tugas kita hanya sampai meninggal dunia. Kemudian selanjutnya, tentu di sini nafkah juga perlu digarisbawahi, bukan semua pendapatan, tapi kebutuhan.
Kalau yang saya lakukan, saya duduk dengan istri lalu saya catat pengeluaran. Pengeluaran apa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal keluar angka tertentu, angka A misalnya, 10 juta rupiah contoh. Ya udah, kita tinggal fokus ke uang itu dan kita tahu kira-kira bagaimana kita kerja dan berapa pendapatan yang harus kita datangkan. Selebihnya ada lebih, Anda mau kasih lebih tidak ada masalah. Tapi ini yang harus minimal disiapkan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Dan memang harus ada biologis. Pernikahan dalam Islam, pernikahan itu sendiri, nikah definisinya adalah al-wata' atau biologis. Enggak ada pernikahan tanpa biologis. Makanya harus dihidupkan suasana biologis ini. Dan Nabi SAW betul-betul peduli dengan ini dalam kondisi istri beliau haid atau tidak haid. Makanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami para istri Nabi kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau menyuruh kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah, kemudian beliau menggauli kami. Artinya tetap tidak melepaskan keromantisan dalam masalah biologis walaupun dalam kondisi sedang berhalangan di kemaluan, gitu ya. Apalagi kalau tidak lagi berhalangan. Dan ada pernah sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, kami jihad, mereka jihad, tapi mereka punya kelebihan di harta mereka, mereka sedekahkan. Kami nggak punya itu. Ajarkan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi pahala mereka. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian peluang banyak sekali pahala. Banyak sumber-sumbernya. Di antaranya di kemaluan kalian ada pahala biologis. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina tadi, bukankah dapat dosa? Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal, yaitu mendapatkan pahala. Jadi kadar besarnya pahala biologis halal ini seperti besarnya kalau dosa zina itu ya, kalau dosa dalam perzinahan. Itu berarti menandakan besar sekali. Jadi kita niatkan untuk mendapatkan pahala. Dan ada seorang wanita datang kepada Aisyah mengatakan, wahai Ummul Mukminin, kalau kami sedang tidak mood, lagi nggak nyaman, lagi jengkel sama suami, apakah kami tetap berdosa kalau kami tidak layani biologisnya? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau kalian berada di atas tunggangan dan suami panggil, maka jawablah. Begitu juga dengan para laki-laki. Kata seseorang kepada Imam Ahmad, seorang imam madhab, kalau kami sedang jengkel dan tidak nyaman sama istri, apakah kami tetap harus memenuhi biologisnya? Kata Imam Ahmad, iya, kau bisa niat untuk mendapatkan anak dari situ, atau kau niat untuk memberikan pahala atau memberikan hak sang istri. Jadi penting. Dan perlu digarisbawahi di sini teman-teman, hati-hati Anda di negeri minoritas begini atau negeri barat, jangan pernah belajar biologis, maaf, dari film-film porno. Ini nggak benar. Karena mendukung perzinahan, melihat aurat orang, dan yang jadi masalah rusaknya fitrah biologis itu. Karena kalau laki-laki lihat perempuan di film porno itu mungkin lebih indah dan lebih baik daripada istrinya, dia akan terganggu. Begitu juga istrinya, kalau lihat laki-laki yang lebih sempurna dari suaminya, maka dia akan terganggu. Bahkan ada pernah pertanyaan masuk di pengajian kami, bagaimana menghadapi suami yang tidak bisa lagi menggauli istrinya kecuali harus nonton, karena dia sudah rusak fitrahnya. Jadi kata ulama, meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat biologis itu sama dengan meletakkan makanan di mulut yang sebenarnya orang sudah tahu secara alami. Oleh karena itu ikuti adab-adab syar'inya, gitu ya. Jangan lupa baca doa, karena kata Nabi SAW, siapa yang biologis dengan membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah selamatkan kami dari syaitan dan selamatkan syaitan dari apa yang kau karuniakan untuk kami. Kata Nabi SAW, kalau diberikan anak kena biologis tersebut, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Hindari dubur dan juga kemaluan, ya, karena tata cara orang-orang non muslim memang seperti itu, ya. Serta juga yang tidak kalah penting, Nabi SAW melarang mengekspos kenikmatan biologis. Kata Nabi SAW, selepas sholat subuh di Madinah, mungkin seseorang di antara kalian bilang ke depannya semua sahabat, menceritakan biologisnya dengan pasangannya. Semua sahabat diam, senyap pada saat itu. Tapi ada seorang wanita di saf wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan begini, iya benar ya Rasulullah, di Madinah laki-laki cerita, perempuan cerita.
Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu karena perumpamaan itu seperti setan laki-laki ketemu sama setan perempuan di jalan, lalu dia menggaulinya sementara orang-orang melihatnya. Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, sungguh orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat, terhina sekali di sisi Allah, adalah seorang suami istri laki-laki dan perempuan yang sudah saling terbuka lalu mereka menceritakan rahasia biologisnya. Ini bahaya ya, bisa merusak juga hubungan dan tatanan sosial. Kalau laki-laki menceritakan pada 3-4 orang teman laki-lakinya tentang kehebatan dan kenikmatan biologi sama istrinya, lalu 3-4 orang itu laki-laki, istri mereka tidak begitu, terbuka pintu untuk menggoda istri orang yang menceritakan ini. Sebaliknya juga begitu, wanita-wanita yang menceritakan kehebatan suami dalam biologis di depan teman-teman perempuannya, kalau suami mereka tidak begitu teman-temannya, maka mereka akan mengganggu istri orang yang menceritakan. Jadi memang ini ada hikmah yang sangat besar. Jadi yang pertama, pergaulan yang santun dan baik, yang kedua nafkah, yang ketiga memberikan hak biologis dengan adab-adab yang sudah kami sebutkan tadi. Yang keempat, memberikan perlindungan. Laki-laki di sini teman-teman, kalau Anda sampai terbunuh pun karena membela istri dan anak, itu mati syahid. Makanya kata Nabi SAW, orang yang meninggal karena membela kehormatannya, hartanya, keluarganya sini, istri dan anaknya, misalnya lagi jalan ada penjahat mau memerkosa lalu kita membela, lalu kita terbunuh, maka dia mati syahid. Ya. Jadi perlindungan, dan perlindungan ini maksud dalamnya adalah menyiapkan tempat yang aman, ya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya ditelepon oleh istri, Pak tolong ini atap rumah lagi bocor, segera diselesaikan. Karena jangan sampai atap bocor itu masukkan air, kena listrik, konslet lalu kesetrum. Nah ini bahaya, bisa dia yang tanggung jawab. Yang terakhir yang kelima adalah pendidikan. Dan pendidikan sini terutama berhubungan dengan hukum-hukum agama. Biarkan istri ikut pengajian, mendengarkan hukum-hukum Allah, terutama berhubungan dengan masalah haid, nifas dan segala macam. Maka ini hal yang mendasar. Sekarang kita masuk ke lawannya, ibu-ibu sekarang kewajiban Anda yang merupakan hak suami. Yang pertama adalah kewajiban untuk taat dan mencari ridho suami. Selama bukan maksiat wajib taat. Waktu wali ibu, maaf ya, ayahnya ibu waktu menikahkan dengan suami, mengatakan kepada suami ibu, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana. Sebenarnya seperti ayahnya bilang gini, ini anak nih, anak perempuan saya dulu tinggal di rumah saya loh ya. Makannya, minumnya, tidurnya, perlindungannya, pendidikannya semua saya tanggung. Saya serahkan ke kamu, kamu terima gak? Laki-laki itu bilang, saya terima nikahnya. Nah siap, pindah ke rumah saya. Saya siap berikan makan, minum, perlindungan. Nah itu akad nikah sebenarnya, gitu kan? Itulah pengalian dari wali kepada sang suami. Makanya setelah menikah, ketaatan pertama ibu pindah kepada suami. Ayah dan ibunya itu nomor 2. Dan kata Nabi SAW, wanita manapun yang sholat 5 waktu, tidak disebutkan sholat sunnah, puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnah, dan juga taat pada suaminya, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Jadi ibu perlu garis bawahi, kami laki-laki kalau mau masuk surga tertinggi, itu harus minimal ya kita berada di salah satu dari 4 golongan. Pernah dengar ya, minan nabiyina was-siddiqin was-syuhada was-salihin, 4 golongan. Nabi-nabi. Saya sama Pak Hadi sama teman-teman sudah tidak bisa jadi nabi ya, karena sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada peluang lagi. Dia sudah tutup satu. Yang kedua, orang-orang yang siddiq, jujur seumur hidup. Di antara sahabat Nabi dapat julukan siddiq itu Abu Bakar ya. Seumur hidup jujur terus. Ini nggak mudah. Yang ketiga syuhada. Harus seperti teman-teman di Palestina tuh, kepalanya hancur kena bom, dibunuh musuh. Ini juga nggak mudah. Itu pun kalau masuk medan perang harus ikhlas. Yang keempat masih ada peluang ini, jadi orang soleh. Modalnya jadi orang baik. Nah ini. Tapi kalau ibu, subhanallah Nabi bilang sholat 5 waktu aja. Ibu kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, anggaplah 10 menit, satu sholat berarti cuma 50 menit. Puasa Ramadan. Tidak disebutkan puasa Senin Kamis Ayyamul Bid. Ini kalau bapak ibu atau ibu-ibu lakukan sholat sunnah, puasa sunnah ini tambahan. Dan taat pada suaminya. Suami masuk dalam kategori setelah sholat dan puasa, maka pada saat meninggal dia boleh pilih pintu manapun. Dia boleh pilih pintu tertinggi, surga tertingginya. Hanya dengan itu. Berarti masalahnya adalah harus betul-betul menjaga kebaikan dengan suami ini ridho. Dan kata Nabi SAW, istri manapun yang dia meninggal lalu suaminya ridho. Ridho itu merasa kehilangan bu ya.
Jadi dia merasa kehilangan kena pelayanan selama hidup, sangat baik dan segala macam, kecuali pasti masuk surga. Jadi ibu jangan sampai meninggal suaminya bilang alhamdulillah, ya. Tapi usahakan dia merasa kehilangan. Kalau dia bilang alhamdulillah berarti masalah ini. Selama hidup ibu selalu buat masalah sama dia, ya. Ingat, kita menjadi suami ataupun istri itu hanya sampai ajal datang, ya. Jadi jaga baik-baik. Saya pernah bilang sama istri saya sama kamu ini adalah staff, pegawai, supaya mudah difahami gitu ya. Di satu perusahaan namanya rumah tangga, pemiliknya, ownernya adalah Allah. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, saya dapat pahala. Saya berikan hak kamu dan segala macam. Begitu juga kalau sudah punya anak, kamu pun sama. Kalau juga jalankan, kamu dapat pahala. Jadi kita sama-sama ini menjadi staff, pegawai. Mana pegawai yang berprestasi dia akan dapat sampai ajalnya datang. Setelah ajal datang sudah tidak ada lagi tugas kita. Maka ini poin penting. Jadi ibu ingat taat. Dan alhamdulillahnya ibu tidak ada poliandri dalam Islam. Ya, ibu nggak boleh punya dua suami. Poliandri. Karena kalau suaminya dua, maaf dua-dua tuangkan sperma, hamil siapa ayahnya? Makanya nggak ada poliandri. Maksudnya ibu hanya fokus satu orang saja ini. Jadi kemas baik-baik suaminya, jangan buat masalah. Karena kalau ibu meninggal dia ridho, ibu masuk surga. Langsung jaminan surga, gitu ya. Yang kedua, kebutuhan biologis suami sama dengan tadi istri, sama suami dengan istri. Jadi harus memenuhi kebutuhan biologis. Cuma bedanya, ibu harus paham semua suami itu dibebankan oleh Allah sperma. Sperma ini kata ulama fikih panas, ya. Biasanya emosional terjadi karena tidak terpenuhi kebutuhan biologis dan banyak hal yang berhubungan dengan masalah, efek dari masalah biologis tidak terpenuhi ini yang bisa datang. Di antaranya ada KDRT dalam rumah tangga, ada emosional, tidak dipenuhi kebutuhan materi. Semua itu karena kadang-kadang masalah biologisnya, ya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah ibu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Mau kemanapun izin suami. Saya juga mengajak bapak-bapak supaya menggunakan metode yang kami gunakan. Saya bilang sama istri saya mudahkan izinnya. Kalau mau keluar tinggal WA saja. Kalau saya tidak sempat baca, yang penting sudah sampaikan, yang penting saya tahu sudah izin, selesai. Supaya tidak kena hukum yang dilarangan, ya. Karena kata Nabi SAW, istri manapun keluar rumah tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat sampai dia kembali. Dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Yang keempat adalah tidak boleh memasukkan siapapun di rumah bu kecuali dengan izin suami. Tamu siapapun yang mau datang ke rumah harus izin. Kata Nabi SAW, dan hak kalian dari istri kan adalah mereka tidak boleh masukkan ke dalam rumah siapapun yang kalian tidak sukai. Walaupun orang tua ibu sendiri, ya. Ibu sampaikan baik-baik, izin, maka itu bagian daripada syariat. Yang terakhir, yang kelima, tidak boleh ibadah sunnah, terutama puasa sunnah, di saat suami sedang ada di rumah kecuali dengan izinnya. Karena kata Nabi SAW, tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Contoh, suami ibu cuti hari Senin. Dan hari Senin ini ibu biasa puasa Senin misalnya. Tentu kita bicara puasa sunnah, ya. Kalau puasa Ramadan nggak perlu izin. Puasa wajib, puasa sunnah. Lalu ibu biasa puasa Senin. Ibu bilang, besok kan mas atau bang atau siapa saja dipanggil cuti, saya biasa puasa Senin. Saya diizinkan nggak? Kalau dia izinkan ibu boleh puasa. Kalaupun dia tidak izinkan, ibu jangan puasa dan ibu sudah dapat pahalanya. Atau kalau ibu lagi puasa sunnah, lalu tiba-tiba suami minta dibatalin karena dia minta dipenuhi biologis atau diminta temani makan, maka ibu batalkan puasanya. Kalau puasa sunnah. Kalau ketemu antara hak Allah wajib dengan hak makhluk wajib, kita dahulukan haknya Allah. Contoh, kita lagi sholat duhur, Allahu Akbar. Ibu dan ayah kita panggil. Kan kita kerjakan wajib ini. Allah wajibkan, haknya Allah wajib. Ketemu dengan hak wajib makhluk. Jawab orang tua juga wajib. Di sini tetap kita dahulukan haknya Allah. Nggak boleh kita batalin sholat karena panggilan orang tua. Termasuk panggilan suami buat istri. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah, kita lagi sholat sunnah tapi dipanggil oleh ibu ayah kita. Di sini ibu panggil, nak, misalnya kita lagi sholat sunnah, kita batalin sholat sunnah kita. Karena wajib menjawab orang tua lebih didahulukan. Begitu juga dengan panggilan suami. Nah, ini juga perlu digaris bawahi. Nah, kalau Anda fokus ke masalah ini, insya Allah. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah fokus menghidupkan sholat di rumah. Ya, ini untuk membenarkan akidah. Yang keempat, harus fokus menjaga sholat. Dan sholat ini harus diprioritaskan. Nggak bisa tidak. Ya, Umar mengatakan, la Islam liman la sholatalah. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak mendirikan sholat. Kalau Bapak Ibu mau perbaiki apapun, mulai dari sholat. Gak usah yang lain. Dan fokus kepada 3 hal bu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, agar Anda bisa merangkumkan kata-kata khusyuk, 3 hal. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan.
Ya. Azan Anda sholat. Gerakannya sesuai ajaran Nabi SAW, doanya juga benar. Ya. Maka dengan ini Anda sudah bisa khusyuk tentunya. Dan selalu dahulukan sholat. Ingat, perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadah yang diterima di langit hanya sholat. Yang lain semua di bumi. Makanya kejadian Isra Mi'raj itu di langit. Tapi puasa, jihad, bakti orang tua, zakat, semua di bumi. Ini menandakan kedudukan sholat yang luar biasa. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah karena sholat awalnya diperintahkan 50 waktu. Ya, sekarang 5 waktu aja masih terbengkalai gitu ya. Kalau 50 waktu itu berarti per 15 menit azan. Ya. Alhamdulillah Allah ringankan menjadi 5 waktu saja. Jadi fokus ke masalah ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian selanjutnya ya mungkin tinggal 2 poin ya. Pendidikan anak harus difokus teman-teman sekalian ya. Pendidikan anak ini coba Anda terapkan ya, kalau Anda tertarik dengan poin kami ya. Selama anak itu di bawah 14 tahun jangan dikasih pilihan. Jangan dikasih pilihan. Ini pernah kami bedah di judul buku Beginilah Mendidik Anak dalam Islam. Selama dia masih di bawah 14 tahun jangan tanya mau makan apa, mau pakai baju apa. Usahakan Anda yang mengaturnya ya, karena memang akalnya belum sempurna. Jadi kalau ibu misalnya mengatakan gini, nak misal anak 5 tahun, 3 tahun, nak mau makan apa? Anaknya misalnya bilang, Bu, saya mau makan ayam goreng, Bu. Terus ibu bilang, baik besok ibu buatin ya. Misal besok ibu lupa. Lalu kemudian anak itu akan tanya, mana ayam goreng saya, Bu? Ibu bilang, oh saya lupa. Apa yang akan dia bilang? Ah ibu ini. Kalimat ah ini bab durhaka pada orang tua. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Udah, ibu sudah tahu bahan apa yang di rumah. Ibu tahu apa yang ibu pengen masak, ibu masak saja. Hidangkan lalu bilang sama anaknya, nak ini rezeki kita hari ini. Baca bismillah, tangan kanan syukuri ya. Kalau ibu tanya suami oke. Tanya anak nggak usah. Jadi kita biasakan mereka ngikutin apa yang sedang ada. Karena kita lebih tahu. Sama dengan memilih pendidikan. Bukan saatnya tanya anak TK, anak SD, anak SMP, SMA mau sekolah di mana. Tapi kalau mereka sudah 14 tahun, di SMA mungkin sudah mulai masuk ya, sebagian di 14 tahun, maka boleh ditanya. Makanya Ali mengatakan, didik anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dengan kemelembutan, 7 tahun kedua dari lahir sampai umur 7 tahun ini masanya mereka belajar ya, banyak sering salah dan segala macam ya. Nah ini tidak masalah, kita toleransi. 7 tahun kedua 7 sampai 14 ini ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini ayah dan ibu suka, ini nggak suka ya. Ketegasan. Ini Allah perintahkan, ini Allah larang. 7 tahun ketiga dari 14 sampai 21 tahun boleh diajak bermusyawarah. Kata Ali, setelah 21 tahun lepaskan dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Maka ini salah satu metode yang menarik gitu ya. Saya sering kasih perumpamaan di Indonesia. Ini pernah kasus terjadi soalnya. Suami istri, suaminya 30 tahun, istrinya 25 tahun. Mereka memasukkan anaknya di TK, kemudian datang ke sekolah A, sekolah B. Setelah mereka tanya kurikulumnya, biayanya, tahu tentang tenaga pengajarnya dan segala macam, lihat sarana prasarananya. Terus mereka setelah ambil kesimpulan dari sekolah A, sekolah B, mereka sudah sepakat nih kayaknya sekolah B lebih tepat. Karena efisiensi waktu, biaya dan segala macam. Tapi uniknya kedua orang ini menanyakan kepada anaknya yang masih baru mau masuk TK. Nak, kalau menurut kamu yang mana? Kebetulan sekolah A sama sekolah B ini yang satu warna biru, satu warna hijau. Anaknya suka warna hijau. Dia mengatakan sekolah B aja ibu dan bapak. Yang uniknya bapak sama ibunya terus setuju. Ya, mengorbankan apa yang mereka sudah pertimbangkan dari kurikulum, biaya dan waktu hanya untuk keinginan anaknya. Kami pernah punya jemaah umroh. Jadi saya sampai heran gitu. Bapak itu punya jabatan di negara kita Indonesia. Masih kecil anaknya. Saya mau apa-apa? Tanya, bang mau kemana? Bang mau makan nggak? Ya. Jadi anak yang tentukan. Iya, kita ke sini. Kita jangan begini. Sampai kadang-kadang ngambek sama ayahnya. Ini sudah dibukakan pintu durhaka dari kecil. Kenapa? Gitu kan? Coba kasih opsi pilihan dari kita di sendiri. Kita yang diskusi suami istri. Kecuali sekali lagi di atas 14 tahun maka itu jauh lebih tepat ya. Jauh lebih tepat. Insya Allah kalau Bapak Ibu lakukan ini saya bisa menjamin dengan izin Allah SWT tanda kutip ya, tentunya bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Anda akan temukan anak Anda akan terus berbakti dengan Anda walaupun mereka sudah dewasa. Dia akan selalu kembali kepada orang tuanya karena dari awal kita membiasakan mereka memuliakan
kedua orang tua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa agar akidah kita dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa agar rumah tangga kita dilanggengkan. Ingat, jangan berdoa di saat punya hajat saja, tapi berdoa setiap saat. Jadikan itu sebagai kebutuhan kita. Doa yang masyhur, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Atau bahasa Indonesia saja. Ya Allah, berikan hidayah suami saya, tambahkan cintanya, atau istri saya, mudahkan begini dan begitu, atau anak-anak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dalam masalah doa, hindari semua kata-kata buruk, Bapak Ibu sekalian ya. Kata-kata buruk itu gini misalnya, kata Nabi SAW, jauhilah semua kata-kata buruk, baik buat diri kalian, keluarga kalian, ataupun harta kalian yang bisa saja malaikat lewat lalu mengaminkan. Contoh, Bapak Ibu lihat diri di cermin lalu bilang, kok saya jelek ya? Misal contoh, kok saya hitam ya? Kok saya begini dan begitu? Jangan pernah hina diri sendiri, karena kalau Anda hina diri sendiri, Anda hina penciptanya. Kita nggak pernah minta mata kita begini, alis kita begini, Allah yang aturin. Tugas kita pakai sebagai fasilitas, udah pakai dalam ketakwaan atau beribadah kepada Allah, gitu ya. Jangan pernah bilang sama istri atau suami, saya nyesal nikah sama kamu. Bahasa ini bisa jadi doa. Atau anak-anak kita karena aktif, lalu kita mengatakan, kamu kok nakal sekali. Jadi hindari semua kata-kata seperti itu. Kita coba menggunakan kata-kata yang baik. Ya, kalau pernah dengar Syekh Sudes ya, Imam Masjid Haram, beliau itu menjadi imam. Seingat saya waktu datang ke Madinah SMA tahun 90, ya, itu beliau sudah jadi imam. Sekarang sampai hari ini masih jadi imam. Kurang lebih berarti sudah 35 tahun ya. Mungkin lebih dari itu. Pernah diwawancari salah satu channel di Saudi. Apa rahasianya? Kenapa Anda bisa jadi imam sesukses ini? Mungkin belum ada imam haram sesukses beliau gitu ya. Sudah 35 tahun, suaranya tetap masih bagus, orang banyak yang senang. Kalau berdoa di malam-malam ganjil akhir Ramadan itu orang semua nangis gitu ya. Itu luar biasa. Dia bilang apa? Doa ibu saya. Lalu ditanya, memang apa doa ibu Anda? Dia bilang, saya waktu kecil, kalau saya nakal, saya aktif sekali. Ibu saya sampai dalam kondisi marah, bilang begini, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Jadi ibu yang dalam kondisi marah, dia nggak marahin, dia nggak kata-katain, tapi dia mengatakan pergi ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Tetap dalam kondisi marah mendoakan kebaikan. Maka dia bilang, saya yakin justru karena doa itu saya jadi imam haram. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah membuat Anda semua dan kita semua istiqamah di atas iman dan amal saleh. Serta saya berharap Allah SWT menjadikan Anda semua duta-duta Islam di negara ini dan negara masing-masing. Juga tentu mewakili negara kita tercinta, sehingga kita bisa menjadi penyebab ya untuk menyebarnya agama Islam di sini. Dan saya sangat bangga sebagai warga negara Indonesia melihat warga kita sangat antusias ya untuk menghidupkan Islam. Saya lihat kemarin di Jerman, Masya Allah, sampai ada tempat yang disewa. Kemudian di Perancis ada masjid, misalnya di beberapa negara. Sampai di negara di Jepang pun kemarin juga ada satu masjid yang mengundang kami di Shizuoka. Itu ternyata 80% itu orang Indonesia yang bebasin tanah itu. Sisanya orang-orang asing gitu ya. Jadi ini satu kebanggaan yang sangat baik. Berarti kita bisa menjadi duta-duta Islam. Dan yakinlah teman-teman, usahakan kalau kita datang di sebuah tempat, kita tinggalkan sebuah bibit yang baik tentang Islam. Semoga saja bisa menjadi penyebab menyebarnya Islam tentunya di wilayah tersebut. Jadilah muslim yang baik, maka itu akan menjadi dakwah dengan sendirinya. Allahu a'lam.